Tadi kita udah belajar if else di chapter 6, dan sekarang di chapter 7 kita bakal belajar switch case yang fungsinya itu hampir sama, yaitu menentukan output tergantung dengan kondisinya. Jadi langsung aja package main import fmt function main. Buat percobaannya kita bakal pakai sama kayak tadi di if else, pakai angka 50. Di sini kita ketik switch, kemudian kurung awal, dan di dalamnya itu case. Case-nya apa? Angkanya lebih besar dari 50. Tapi kalau switch case itu pakai titik 2 kayak gini buat ngasih lihat atau buat nentuin outputnya. Outputnya adalah fmt print angka besar. Terus case yang kedua adalah case angka lebih kecil dari 50, berarti fmt print angka kecil. Dan kalau switch case itu punya default, jadi default itu adalah nilai default yang bakal dia keluarin kalau kondisi ini dan ini itu nggak terpenuhi. Kalau kondisi-kondisi sebelumnya itu nggak terpenuhi, maka dia bakal masuk ke default. Kalau tadi di if else, dia kondisi terakhir bakal masuk ke else, tapi kalau di switch case itu ke default. Berarti defaultnya apa? fmt print sama aja gitu. Nah, kurang lebih gini buat percobaan switch case-nya. Coba kalau putaran hasilnya apa? Iya, sama aja, kurang dari 50. Oke, coba kalau pakai input fmt scan angka 45. Oke, angka kecil. Terus bentar. Nah, 55 berarti angka besar. Oke, tadi kan kita udah paham ya buat gimana cara kerjanya if else di chapter 6. Kurang lebih sama switch case kayak gini cara kerjanya. Jadi dia bakal ngecek satu persatu kondisinya. Kalau kondisinya itu sesuai sama ini, berarti dia bakal pakai ini. Kalau nggak sesuai, dia bakal turun ke sini. Terus kalau masih belum sesuai, dia bakal turun lagi. Pokoknya gitu terus sampai terakhir. Jadi biar makin paham, kita langsung aja ke soal-soalnya buat switch case ini. Bisa kita komen aja. Jadi soal yang bakal kita kerjain itu adalah buat nentuin hari. Kalau kita input 1 berarti hari Senin, kalau inputnya 2 berarti hari Selasa, dan gitu seterusnya sampai hari Minggu. Kayak gini cara bikinnya. Berarti kita perlu bikin dulu variabel yang namanya hari, tipenya integer, karena kita bakal masuknya tuh angka, bukan teks. Kemudian biar lebih jelas kita kasih fmt print ini deh, urutan hari. Tapi nggak tahu ya hari pertama tuh sebenarnya Senin atau Minggu, tapi udahlah nggak usah dipikirin. Kayak gini. Setelah itu fmt scan hari. Setelah kita masukin angkanya, langsung masuk ke dalam switch case-nya. Switch. Di sini bisa langsung aja dikasih tahu ke golangnya switch-nya tuh switch yang mana. Kalau tadi kan di awal-awal kita switch langsung kurung awal, terus case angka lebih dari 50. Tapi sebenarnya kita bisa ada langsung switch hari baru kurung awal. Jadi nanti case-nya adalah 1 gitu. Case-nya sama dengan 1. Coba dulu deh. fmt print Senin gitu. Coba kita akan dulu apakah ini benar. 1. Nah,
Jadi case-nya itu cuma satu, case 1. Kalau ini kan case-nya kita perlu tulis case angka lebih besar dari 50. Tapi karena kita udah masukin harinya di switch, otomatis case di bawahnya itu adalah case untuk hari. Jadi gitu. Lanjut ya. Seperti sampai ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir dikasih default. Defaultnya apa ya? FMT print hari cuma ada 7, Senin sampai Minggu gitu. Ini Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan terakhir Minggu. Oke, coba kalau kita run. Urutan hari 1 Senin, terus 2 Selasa, 7 Minggu. Gimana kalau 8 atau lebih dari 7? 10 misalnya. Nah, jadi karena 10 ini nggak ada di sini, nggak ada di kondisi-kondisi ini, maka dia bakal turun ke paling yang terakhir, yaitu ke default. Hari cuma ada 7, Senin sama Minggu. Jadi itu buat soal pertama. Kita bakal masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini buat nentuin berapa harga parkir. Kalau kendaraan kamu itu motor, berarti harga parkirnya 2.000 per jam. Kalau mobil, berarti 3.000 per jam. Kalau truk atau bis, berarti 5.000 per jam. Langsung aja. Par kendaraan, karena kendaraan itu teks atau nama kendaraannya apa, berarti dia pakai string. String FMT print kendaraan, terus FMT scan kendaraan. Oke, buat nentuin hitung biaya parkirnya, langsung aja pakai switchnya apa? Switchnya kendaraan. Case motor berarti FMT print. Oh ya, ini kan kita bakal ngitungnya itu berdasarkan berapa lama kamu parkir. Berarti kita perlu variabel jam buat ngitung harganya. Variabel kita kasih jam integer. Oke, berarti habis kamu input kendaraan, kamu juga harus inputin berapa jam yang bakal kamu pakai buat parkir. Oke, jam. Jadi di sini adalah karena motor itu harganya 2.000, berarti 2.000 dikali jam. Oke, kayak gini. Kemudian kalau mobil berarti 3.000, kalau bus itu 5.000. Ya siapa tahu ya kan punya bis pribadi atau punya truk pribadi gitu. Nah gini, defaultnya sebenarnya kalau nggak pakai default nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga, tapi nggak apa-apa deh kita pakai default aja. Defaultnya adalah FMT print. Maaf, kita belum punya lahan parkir untuk kendaraan itu. Nah gini ya, misal kendaraannya motor, parkirnya, oh iya jangan lupa ini harusnya jam. Ini kita clear aja, coba diran lagi. Kendaraannya motor, terus mau parkir 3 jam, berarti kamu harus bayar 6.000. Tapi kalau pakai mobil dan parkirnya 3 jam, berarti kamu harus bayar 9.000. Tapi gimana kalau
kendaraan lain, misalnya pesawat. Berapa jam? 3 jam. Maaf, kita belum punya lahan parkir untuk kendaraan itu karena kita nggak masukin pesawat di sini. Jadi gitu.